Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila akhir zaman. Baik, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yakni Abangga Haji Hermanto MPDI. Beliau adalah salah satu dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Selamat datang Bang Haji Hermanto. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau juga adalah salah satu dari pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Kalimantan Barat yang membidangi tabligh dan pengkajian Islam. Baik, ini sekalian dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah salah satu program dari Nasyiah Kota Pontianak on podcast yang insya Allah akan tetap kita laksanakan ya untuk beberapa topik-topik, di antaranya topik kesehatan, topik agama dan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, baik, seperti yang kita ketahui ya, Bang Ustadz, di sekarang ini sudah menghitung hari ya semenjak bulan Sya'ban, dan insya Allah hari Selasa kalau nggak salah, Selasa insya Allah kita sudah semua menanti dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira saja ya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Nah, menurut kami ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa, ada momentum yang sangat kita nanti-nantikan ya, tidak hanya umat Islam di daerah kita saja, tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Ustadz, apa kira-kira yang harus kita persiapkan ya selaku umat Islam, kemudian khususnya kami di Nasyiatul Aisyah ini perempuan-perempuan untuk bisa menyambut kedatangan dari bulan suci Ramadan yang sudah tinggal menghitung harinya ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terima kasih Ayunda ya. Kalau kita Ayunda Muhammad yang telah berikan kesempatan kepada saya. Saudara sekalian dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut tamu agung, tamu yang sangat mulia. Ya. Sepertinya baliho-baliho di masjid sudah terpasang ya, dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Ya, dan marhaban itu kan itu ungkapan untuk menyambut kedatangan tamu ya, selamat datang bulan Ramadan, bulan siap ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ayunda tadi, tentu kita menjawabnya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Allah SWT di sini di dalam Al-Quran panggil kita dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini seolah-olah untuk mampu dan syarat utama dan paling pertama yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut tamu agung ini adalah iman. Nah, seolah-olah Allah di sini mengatakan kalau tak beriman tak bisa, tak masuk kategori yang menyambut. Tidak dikaitkan. Ini seleksi pertama. Seleksi pertama kita untuk menyambut Ramadan ini iman. Oleh karena itu, kalau ditanya apa yang harus kita persiapkan di sini, ya iman. Iman kita. Selayaknya ibadah-ibadah yang lain, ketika Allah SWT perintahkan pada kita untuk berhaji misalnya, Allah suruh berbekal, dan sebagai bekal adalah takwa. Ya, di situ ada unsur imannya. Nah, kita persiapkanlah iman kita ini. Nah, iman ini pula lah
yang mendorong kita ini gembira dengan Ramadan ini. Selayaknya seorang tuan rumah, kalau dia gembira nyambut seorang tamu yang akan datang ke rumahnya, tentulah persiapan-persiapan yang lain itu ikut. Persiapan rumahnya, persiapan pakaiannya. Tetapi yang inti pertama hatinya itu. Hati ini gembira dari. Nah, gembira ini menunjukkan iman kita ini benar-benar siap dalam menyambut Ramadan. Jadi saya jawab pertanyaan Ayunda Ufi. Yang harus benar-benar kita persiapkan di sini, di samping persiapan-persiapan materi tentunya, karena bulan Ramadan ini kan bulan berkah ya. Di berkah di sini termasuklah kita berbelanja, berbagi dengan pedagang-pedagang kaki lima, membeli kue, buka puasa dan sebagainya. Itu juga perlu kita persiapkan, kita manajemen. Tapi yang perlu kita persiapkan yang terpenting adalah iman kita. Maka Allah SWT berfirman di sini, sebelum dibunyikan wajib atas kalian puasa, yang Allah panggil itu iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang tak beriman pasti tak sanggup menyambut puasa. Atau yang tak beriman gugur. Nah, jadi seleksi administrasi pertama ini adalah iman. Jadi yang harus kita persiapkan adalah iman. Baru puasa. Yang kalau tidak beriman, puasanya tak sah atau tak akan sanggup. Ya, tak akan sanggup. Berarti syaratnya pertama. Syarat pertama iman ya, Ustaz ya. Kalau iman tak kuat ini, Ayunda, nanti puasanya puasa benduk, semangat pertama, kan? Ya, karena model ibadah Ramadan ini beda. Ibadah Ramadan ini dari startnya sudah genjot, makin terakhir makin naik. Ya, jadi makin naik. Jadi bukan mau semangat pertama lalu terakhir, bukan, kebalik. Grafik Ramadan ini pertama semangat, akhirnya pun lebih semangat. Makanya makin akhir makin banyak ibadah yang disyariatkan pada kita. Adalah iktikaf di situ, ya kan? Ada yang order di situ. Kita dipancing dengan semangat. Kalau iman tak kuat, bolong. Kalau iman tak kuat, bolong. Baru pertengahan 10 hari pertama udah mulai lemah. Ya, ibadah Ramadan itu ibadah paket, bukan hanya puasa, tapi banyak paketnya. Sehingga untuk mencapai la'allakum tattaqun itu berpaket, bukan hanya satu, tapi ada paketnya. Ya, saya kira itu persiapan pertama kita. Selain persiapan fisik juga ya tentu persiapan fisik kita, latihan dan sebagainya ya. Hari-hari pada bulan sebelumnya ya, ini adalah bulan persiapan kita bulan Sa'ban. Saya kira itu. Nah, kemudian tadi Ustaz ini tentang Al-Baqarah ayat 183. Nah, saya mengutip la'allakum tattaqun ya Ustaz ya, agar kita semua setelah berpuasa luarannya ataupun targetnya adalah untuk mencapai pribadi yang bertakwa. Gimana sih Ustaz proses agar kita mencapai dari derajat takwa itu sendiri? Terima kasih ya Yunda. Tadi saya katakan bahwa ibadah di bulan Ramadan ya bukan ibadah yang semata-mata ibadah puasa, tetapi ibadah paket, ya, ibadah paketan. Di situ ada ibadah-ibadah yang lain yang ditempelkan di bulan Ramadan ini, dan ingat pahala beribadah bulan Ramadan ini pahalanya sungguh sangat berbeda daripada pahala-pahala ibadah di luar bulan Ramadan. Pahala sunnah saja, ibadah sunnah saja, pahalanya bisa menyamai ibadah wajib, apalagi pahala ibadah wajib. Ya, nah seharusnya orang yang berpuasa di sini harus tahu, ya, untuk mencapai derajat takwa di situ kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita penuhi paket siang dan paket malam itu. Ya, kuota internet ya, ada paket siangnya, ada paket malamnya. Apa paket siang itu? Ya, paket siang kita berpuasa, baca Al-Quran, nahan lapar, nahan haus, dan nahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Nah, puasa ya, dan pahala puasa batal apa? Kalau berpikir tahu gitu. Makan dengan sengaja batal pahala. Di sini ya kan? Minum dengan sengaja batal puasa. Kalau tak sengaja ada rezeki dari Allah, ya kan? Tapi yang membatalkan pahala puasa ini berat, ya kan? Nah, yang perlu disadari di sini,
mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, orang yang berpuasa itu dalam kondisi ibadah. Apapun yang dilakukannya, mesti dia sadar dia sedang ibadah. Kalau dia sadar sedang ibadah, tak mungkin dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kekeliruan kita selama ini, kita anggap yang ibadah itu hanya perut dan tenggorokan. Tapi mulut kita anggap tidak ibadah. Ya, ini yang keliru. Sehingga di bulan puasa pun kita bercaci maki, kita ngomongkan orang lain, ya. Kalau bahasa sekarang gosip. Padahal itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Jadi itu paket siang. Paket siang itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita harus sadar kita dalam kondisi ibadah. Ya, jangankan apa, bau mulut orang berpuasa saja dinilai ibadah oleh Allah SWT lebih wangi daripada minyak kasturi. Bukan pula berarti kita bawa-bawa mulut, ya. Nah, seperti itu. Ini kekeliruan juga, ya. Napas orang berpuasa saja dinilai di sisi Allah. Kenapa dinilai? Karena dia bernapas dalam kondisi ibadah. Nah, apalah lagi yang lain-lain. Maka kita penuhilah di siang hari itu dengan banyak berpikir, dengan banyak baca Al-Quran, dengan banyak-banyak yang lain. Jangan kita habiskan sia-sia waktu kita. Apalagi menjelang berbuka. Menjelang berbuka itu ada waktu yang sangat mustajab bagi orang yang berpuasa untuk berdoa. Ya, jangan kita ngabuburit di tempat-tempat keramaian. Tak mungkinlah kita misalnya pergi di tempat keramaian, tempat rekreasi, pas menjelang buka puasa kita angkatkan tangan, mau berdoa, jangan depan belakang, kan? Tak mungkin. Maka kita buatlah kondisi kita memanjatkan doa di situ. Nah, paket malamnya apa? Paket malam setelah kita berbuka puasa, kita beribadah, ada qiyam Ramadan, ya. Lebih afdol kita sholatnya berjamaah, ya. Walaupun di sini tentu kondisi kita sholat berjamaah berbeda dengan kondisi normal. Kita harus menerapkan protokol kesehatan. Tetapi ingat, ada nilai jamaah di situ. Siapa yang sholat sunnah tarawih, ya, atau qiyam Ramadan bersama imam dari awal sampai akhir, maka dicatat di sisi Allah pahala sholat semalam suntuk. Jadi tak ada yang mampu nih sholat semalam suntuk dan selesai sholat isya sampai masuk waktu subuh baru kita tidak sholat. Kita selesai isya sampai masuk waktu subuh kita sholat terus, itu cukup diganti dengan sholat berjamaah bersama. Itu paketnya. Jadi paket Ramadan ini bukan hanya paket puasa, tapi adalah paket puasa, paket baca Quran, paket doa, ya, paket doa, dan paket menjaga segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang sia-sia. Karena Rasulullah berkata, "Man lam yadah qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan yang sia-sia, dan amalan yang sia-sia, Allah tidak akan balas pahala puasanya. Jadi untuk mencapai la'allakum tattaqun itu bukan hanya paket puasa, tapi paket puasa, paket Al-Quran, paket doa, dan paket meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi ya, Ustadz, kalau paket-paket tadi menarik saya, dan paket pagi, kemudian ada paket malam yang kita tarawih, ya mulai dan sebagainya. Ini untuk proses istiqomah nih Ustadz, gimana sih? Biasanya kita kebanyakan istiqomah tuh semangat di awal-awal, gitu kan, kemudian di akhir, pertengahan, mulai dengan doa lagi di akhir, padahal di akhir itu Allah berikan keutamaan juga di antaranya malam Lailatul Qadar. Kita tetap istiqomah bersama dengan keluarga, bersama teman-teman itu seperti apa kiat-kiatnya? Terima kasih. Tentu untuk istiqomah, ya, selama sebulan suntuk, ya, atau bila perlu semangatnya semakin bertambah, ya, semangat makin bertambah. Ibaratkan kuda pacuan. Kuda pacuan itu semakin dekat garis finish, semakin dia bersemangat, walaupun kenyataannya tenaganya itu makin lemah. Sama dengan orang-orang juga seperti itu.
di bulan Ramadan ini kita semangat, tapi semakin akhir kita semakin semangat, walaupun kondisi fisik kita itu semakin lemah kenyataannya. Nah, situ. Dalam apa? Kuda pacun itu punya tujuan, dia pengen menjadi juara satu. Nah, sekarang itu juga kita harus punya goal. Apa goal kita ini? Untuk mensukseskan la'allakum tattaqun, peroleh la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang bertakwa. Karena di sini kalimat la'alla ini Ayunda perlu diketahui dalam istilah ilmu bahasa. Kalimat la'alla ini adalah kalimat taroji. Taroji itu maksudnya pengharapan. Kalau ada pengharapan, bisa sesuai harapan, bisa tidak sesuai harapan, ya kan? Misalnya sekolah atau kampus berharap lulusannya jadi ini. Ada yang mencapai harapan, ada yang tidak. Nah, kalimat ini pun seperti itu. Maka kita sadar betul, ya, apa tujuan kita ini berpuasa ini. Kalau benar-benar untuk memperoleh derajat takwa, takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Tak mungkin derajat tinggi ini bisa dicapai dengan usaha yang minimalis atau maksimal. Seperti itu. Nah, maksimal itu apa? Penuhi paket-paketnya itu. Kita harus sadar kalau kita ini punya tujuan. Yang kedua, untuk mengetahui itu harus dengan ilmu, ya. Maka kita perlu tahu fadilah-fadilah amal, ya kan? Apa fadilahnya kalau kita qiyamul lail. Karena dengan fadilah itu sebagai target. Kalau bahasa agama itu target, ya. Jadi sebagai motivasi kita agar mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga tentu agar kita istiqomah, kita pinta nih, istiqomah itu harus dipinta. Ya, istiqomah itu harus dipinta, tak boleh ditunggu, tapi dipinta. Makanya untuk istiqomah kita disuruh Allah pinta minimal 17 kali dalam sehari semalam, minimal itu. Ya, maghrib 3 kali kita minta istiqomah, isya 4 kali, subuh 2 kali, ya kan? Kenapa? Gimana kita minta istiqomah di situ? Ketika kita baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu kita dipinta itu, dipinta. Jadi kita minta agar kita ini istiqomah. Bolehlah kita tambah setelah setiap selesai sholat, kita tambah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Engkau, memperbaiki ibadah hamba kepada Engkau. Jadi kita minta kepada Allah SWT agar hati kita ini senantiasa istiqomah. Sehingga kalau udah Allah kasih istiqomah ini, kalau udah Allah yang kasih, tak ada yang bisa menahan. Ya. Jadi itu 3 dari itu. 3 satu-satu, kita harus punya goal. Kita harus punya tujuan akhirnya apa nih kita berpuasa ini. Yang kedua, kita harus tahu paket-paketnya dan fadilah-fadilah paketnya. Yang ketiga, kita minta agar kita ini bisa istiqomah. Karena orang tidak tahu harga sesuatu. Sesuatu itu tidak berharga di matanya kalau dia tidak tahu nilainya. Contoh, anak kecil, kalau berlian jatuh depan dia, tak ada yang ambilnya, dikiranya barang biasanya, tapi orang yang ngerti berlian, mungkin dia berbuat ngambilnya bisa berbunuh, gitu. Karena dia tahu nilai, ya kan? Jadi ilmu tentang suatu ibadah itu penting dalam rangka kita tahu nilainya. Kalau tak tahu nilai, kita tak anggap orang yang tak tahu nilai Al-Quran biasa saja. Tapi kalau dia tahu nilainya, dia akan baca setiap hari. Nah, sama dengan puasa. Dia tahu dulu nilai-nilai puasa dan ibadah-ibadah yang mengiringi puasa tersebut. Kalau dia tahu baru dia bisa, insyaAllah. Ya, saya kira itu ayunnya. Nah, terus satu lagi Ustaz, kalau kita balik kepada takwa tadi ya Ustaz, ya, kita sudah berpuasa ya, kita rasa semaksimal kita lah untuk bisa melaksanakan paket-paket itu, kemudian beribadah di pagi hari sampai malam hari, apapun aktivitasnya dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuma istilahnya kalau misalnya seorang murid ketika dia tes ujian kemudian hasil akhirnya adalah rapor, dia bisa lihat, oh saya naik kelas nih, oh saya juara satu nih, kayak gitu. Cuma kalau misalnya kita merasa saya sudah berpuasa, kira-kira saya sudah sampai belum kepada derajat takwa itu, itu gimana untuk mengetahui Ustaz? Ya, betul. Kalau mungkin ini ya, kalau penilaian kelulusan ujian, tapi internasional sekarang tak ada ya, ya bisa melalui rapor. Tapi kalau penilaian kelulusan puasa ini bukan bersifat kuanti, tapi mungkin kualitatif ya, bersifat kualitas ya.
Jadi, tetapi apakah yang bersifat kualitas ini tak bisa kita ukur. Jadi kan, ukuran itu apa sih? Sebenarnya, Ayunda Aufi, ayat yang bicara tentang puasa itu 183, 184, ya kan? Itu tentang nilai penjelasan puasa 185, 186, 187. Nah, setelah itu masuk ke tema lain. Sebenarnya masih satu tema, tapi yang aneh, uniknya di sini, bukan aneh ya, uniknya ayat Al-Quran di sini langsung lompat. Ayat 188 itu seolah-olah tak ada kaitannya dengan puasa. Tetapi ternyata ulama pahamkan pada kita ada masih kaitannya dengan puasa. Apa kaitan dengan puasa ayat 188 ini? Kaitannya adalah tentang tes apa kesuksesan terhadap puasanya. Gitu. Artinya apa? Ini alat ukur seseorang menjalankan ibadah puasa ini sukses tak mencapai derajat takwa. Tes pertamanya, mungkin ini tes paling ringan ini. Tes paling ringan, Allah katakan, Allah berikan ayat larangan. Mampu tak dia melaksanakan perintah Allah yang berupa larangan ini? Melaksanakan perintah berupa larangan ini artinya menjauhi larangan. Allah katakan di sini dalam firman-Nya ayat 188 ini, dia tak ada penjelasan puasa itu. Tapi tes puasa ini sukses tidak? Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Saya ulangi, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al-hukam wa tadlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi. Ya, litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Ini tes pertama. Tes capai tak derajat takwa. Tes pertama, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini tes pertama. Jadi seolah-olah kalau kau sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan paket-paket tadi itu, kau pasti bisa jaga makanan. Kenapa makanan di sini? Ini makanan di sini atau berupa harta di sini. Dosa yang berhubungan dengan harta di sini adalah dosa yang paling banyak macam. Yang paling banyak macam. Mohon maaf saya katakan. Ada istilah kita ya, yang membuat seseorang itu tergelincir harta tahta wanita. Ada tadi ya, harta tahta wanita. Kenapa harta tersebut? Karena dosa harta ini dosa yang paling banyak cabang. Kalau dosa tahta mungkin pas pemilu ya, atau apa gitu ya, atau pemilu aja, ya kan? Nah, kalau dosa wanita, kalau dah menjadi pemuka masyarakat, mungkin malu. Kenapa? Bukan kerawat, bukan posisi dan malulah saya ini, ya kan? Tapi kalau dosa harta, siapa pun mungkin bisa melaksanakannya. Ya kan? Bisa dengan mencuri, bisa dengan curang atau korupsi atau curang dalam jualan, bisa semua. Bisa semua. Dari orang miskin sampai orang kaya bisa melakukan dosa harta. Dan banyak caranya. Maka tes pertama, sukses tak kita ni mencapai derajat la'allakum tattaqun, kita mampu menjaga rezeki kita dari kehalalan. Nah itu penting ya. Ini ujian pertama. Ujian pertama. Kalau dari rezeki saja yang bisa menjadi darah daging kita ni, kita konsumsi minuman, kita konsumsi makanan, itu makanan yang halal, ada keberkahan. Maka insya Allah yang lain-lain mampu kita. Tapi kalau yang masuk menjadi suplai tubuh kita ini, energi tubuh kita adalah energi yang haram, bahan dasarnya, yang lain-lain bisa lemah. Nah inilah tes pertama. Kalau untuk mengukur. Nah kalau tadi bilang takwa itu sebenarnya standar itu apa? Takwa itu adalah imun iman. Imunnya iman. Kalau imun tubuh mungkin bisa disuntikkan ya, vaksin. Tapi kalau imunnya iman adalah takwa. Ya, jadi imunnya iman itu maksudnya apa? Ketika digoda untuk melakukan dosa, iman itu punya imun. Nah imun itu disebut takwa. Imun itu disebut takwa. Ada kekuatan di situ
karena rasa takut pada Allah, ya, rasa takut akan siksaan Allah dan berharap pahala Allah. Orang yang menahan diri dari berbuat dosa itu, dia bisa dua sebab. Satu, karena dia takut kepada siksaan Allah, atau yang kedua karena dia berharap dari dia menghindarkan dosa itu, dia tidak berharap pahala. Jadi ketika kita digoda oleh dengan harta, digoda oleh sesuatu, kita tahan diri kita, menahan diri itu adalah ibadah yang sangat agung insya-Allah Taala. Dapat pahala besar itu. Nah, inilah ukurannya. Memang kalau secara nilai angka-angka memang tidak terukur ini, tapi ada ukurannya, ada hubungan ayat berikut itu. Allah tes kita sukses tak ada puasa kita ini atau puasa kita ini dengan menjaga makanan dari makanan yang haram atau harta yang haram. Dijaga diri kita. Allah. Jadi salah satu penjaganya adalah dengan harta ya, bagaimana kita mengejar, bagaimana kita mencari rezeki. Ya. Jika mungkin ada apa istilahnya godaan-godaan mengurangi timbangan, misalnya para pejabat korupsi, bisa mengendalikan dirinya. Bisa dia mengendalikan dirinya. Selama 1 tahun nanti dicas lagi tahun depan. Cas lagi tahun depan. Cas lagi-laginya sholat mungkin ya. Seperti itu. Allah Ta'ala. Terakhir Ustaz, untuk yang Ramadan ini, saya kadang ada pertanyaan menggelitik juga ya Ustaz ya. Kadang saya merasa bahwa kita semua lah ya, merasa bahwa kita tuh mengejar Ramadan ataupun pahala Ramadan sedemikian rupa di bulan sosial memang agung. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya juga Allah Subhanahu Wa Taala tuh berikan keutamaan pada bulan-bulan yang lain. Misalnya pada hari Jumat, setiap hari itu Allah juga memberikan keberkahan di hari Jumat, memberikan fadilah yang sangat luar biasa. Tetapi itu tidak kita kejar. Dan kemudian misalnya sholat tahajud pada setiap 2/3 malam itu tidak kita kejar. Padahal pahalanya juga besar. Nah, jadi yang saya kadang pikirkan adalah kita terpaku pada mengejar kesalahan pribadi, kesalahan sosial, kesalahan secara universal dan komprehensif itu hanya pada bulan puasa saja. Setelah bulan puasa semuanya menjadi biasa-biasa saja semuanya. Sholat biasa-biasa, kemudian sunnahnya juga biasa-biasa saja, haji pun sudah tinggal, duha pun apalagi. Nah, jadi kenapa fenomena itu terjadi Ustaz? Apakah memang kultur budaya Ramadan begitu besar yang ada di kaum muslimin, ataukah memang kesadarannya belum ada? Terima kasih Ayunda. Sebenarnya tidak ada yang salah ya ketika di bulan Ramadan semangat kita membara ya. Kalau kita ambil daripada istilah bulan itu, memang bahasa Ramadan itu maksudnya Roma itu panas yang membakar memang. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang membara memang ya. Bulan dan nama bulan itu berbubu-bubu ya. Nama bulan dalam istilah bulan Ramadan itu diberikan nama berdasarkan kondisi alam dan kondisi sosial ya. Maka bulan Ramadan itu sebenarnya bulan panas yang sangat membakar. Jadi kondisi alam di masyarakat Arab ketika itu, kalau sampai bulan Ramadan ini panasnya sangat membakar sehingga bibir-bibir mungkin pecah-pecah dan sebagainya. Tetapi Allah berkehendak lain. Di bulan yang panas yang sangat membakar ini, Allah ingin berikan keberkahan di dalamnya. Satu di antaranya diwajibkanlah puasa, wajib puasa Ramadan. Yang kedua, diturunkanlah Al-Quran di bulan Ramadan. Yang ketiga, dibungkus bulan Ramadan ini menjadi bulan yang amalannya berlipat ganda. Jadi itulah mungkin rahasia. Dan di akhir yang keempat lagi yang terakhir ini, ada satu malam di bulan Ramadan ini yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan itu berapa tahun ya? 83 tahun kita beribadah malam itu dihargai oleh Allah pahalanya sama dengan ibadah selama 83 tahun. Siapa yang tidak tergoda ini? Ya kan? Karena sifat manusia ini materialistik juga ada ya. Hitungan juga ada kan? Kata dalam ibadah ya, dalam ibadah itu sifat materinya itu juga ada. Karena manusia itu diciptakan berdasarkan dari memang materi-materi ya. Jadi ada unsur materialistisnya. Nah, namun demikian perlu jadi catatan juga pertanyaan Ayunda tadi. Bukan berarti setelah Ramadan lalu melempem total, ya kan? Tapi kalau digrafikan misalnya bulan Ramadan, misalnya di bulan selain bulan Ramadan kita ini ibadahnya standar, tapi tiba-tiba di bulan Ramadan semangatnya luar biasa. Saya kira itu
dalam tahap-tahap yang wajar. Yang wajar. Sunatullah. Sunatullah. Tapi jangan sampai bulan Ramadan semangat yang beroga di luar Ramadan belum harta yang wajib pun tinggal lagi ya Pak. Ya tinggal ya. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan kita semangatnya melonjak, tapi di luar Ramadan ya biasa-biasa ya selayaknya orang sholat wajibnya tetap berjamaah ya seperti itu. Jadi itu hal yang wajar karena banyaknya suntikan-suntikan tarikh ya, motivasi dari Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan ini ya, diantaranya pahala yang melimpah ruah ya, seperti itu. Boleh kita ibadah mengharapkan pahala? Boleh. Yang tak boleh itu mengharapkan pahala selain daripada Allah. Ya kan, kalau mengharapkan pahala dari Allah, memang Allah suruh memang tidak. Wallahu ta'ala. Ya, terima kasih Ustaz atas semua jangan kemudian masukan dan hal-hal yang disampaikan pada kali ini dalam acara Nasihat Kota Pontianak Podcast. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan menjadi ilmu bagi kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang bisa saya simpulkan adalah yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan beberapa hari lagi adalah yang pertama persiapan iman ya Ustaz. Iman yang harus benar-benar kita charge, benar-benar kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan hari Selasa nanti. Dan kemudian harus mencapai goal puasa dan memenuhi paket-paketnya dari pagi, misalnya subuh kita sahur, kemudian akhirnya sholat subuh, dan sampai kemudian malamnya kita melakukan ibadah sunnah yang sangat-sangat Allah berikan limpahan pahala yang sangat luar biasa. Dan intinya adalah mudah-mudahan hal yang kita lakukan nantinya membawa keberkahan dan insya Allah kita semua bisa mencapai la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir sudah 30 menit kita menghadiri sesi kali ini dalam Nasihat Kota Pontianak Podcast, dan terima kasih kepada yunda-yunda sekalian dan Nasihat dan seluruh yang bisa melihat dari postingan kami di Nasihat Kota Pontianak Podcast, dan nantikan kegiatan kami Nasihat Podcast dalam sesi selanjutnya, karena kami menghadirkan banyak sekali podcast yang insya Allah bermanfaat bagi yunda sekalian. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Abanda Haji Hermanto MPDI yang sudah menemani kita pada pagi hari ini. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.